بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah Pak Guru juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran membatik. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang batik jemputan. Materi batik jemputan kali ini yang kita pelajari nanti meliputi pertama adalah pengertian tentang batik jemputan. Kemudian yang kedua adalah bahan yang dipergunakan. Dan yang ketiga nanti tentang alat yang dipergunakan. Dan yang keempat tentang proses pembuatan batik jemputan, dan yang kelima tentunya adalah praktek bagaimana membuat batik jemputan. Oh ya anak-anak, apakah di antara anak-anak sudah ada yang tahu apa itu batik jemputan? Dan mungkin sudah pernah juga melihat contoh dari batik jemputan? Baik. Batik jemputan ini adalah batik yang prosesnya sangat berbeda dari batik yang lainnya, terutama dari batik tulis dan batik cetak. Nah, perbedaan batik jemputan dengan batik yang lainnya terletak pada alat dan proses untuk mengerjakan batik tersebut. Kalau batik tulis, kita menggunakan canting sebagai alat utamanya. Kemudian ada malam sebagai bahan utamanya juga. Nah, kemudian kalau batik cetak, itu batik yang dicetak oleh pabrik dengan menggunakan mesin cetak. Nah, sementara yang kita pelajari ini nantinya adalah batik jemputan ini, itu menggunakan alat-alat yang sangat sederhana yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya nanti ada batu-batu kecil, kelereng, kemudian manik-manik dan sebagainya. Dan dibantu oleh alat yang lain seperti karet atau tali. Nah, begitu Pak Guru perbedaannya antara batik jemputan, batik tulis dan batik cetak, yaitu terletak pada proses dan alat yang dipergunakan. Sekarang Pak Guru kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian batik jemputan. Batik jemputan adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik jemputan untuk membuat motif secara gradasi, ya, gradasi warna tentunya. Nah, jemputan sendiri adalah salah satu teknik yang dipergunakan untuk membuat motif batik dengan cara mengikat dengan kencang, juga dengan cara menjahit di bagian kain, ya, untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang menarik, yang kemudian dicelupkan ke dalam pewarna pakaian. Jadi, batik jemputan sering juga disebut dengan batik ikat celup karena proses pembuatannya dengan menggunakan ikatan, kemudian dicelupkan ke dalam pewarna pakaian. Dan yang kedua anak Pak Guru, yaitu masalah bahan yang dipergunakan. Bahan yang digunakan untuk membuat batik jemputan ini antara lain pertama, kain mori berwarna putih. Nah, bisa juga diaplikasikan kepada kaos oblong berwarna putih. Yang kedua adalah pewarna tekstil atau pewarna pakaian, bisa berupa naptol atau indigosol, atau yang sangat sederhana yang mudah diperoleh, yaitu wanter atau wantek. Nah, kemudian bahan yang ketiga adalah seperti garam dapur secukupnya. Dan bahan yang keempat adalah cuka makan secukupnya juga. Dan kemudian yang kelima adalah air. Yang ketiga, yaitu alat yang dipergunakan untuk membuat batik jemputan. Alat yang biasa dipergunakan untuk membuat batik jemputan sederhana ini pertama adalah kelereng. Bisa juga dengan batu, bisa juga dengan biji-bijian atau manik-manik, atau mungkin dengan benda-benda yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tali rafia. Bisa juga diganti dengan karet, ya, atau gelang karet.
bisa juga diganti dengan benang atau benda-benda yang lain yang bisa digunakan untuk mengikat. Kemudian yang ketiga adalah kompor, dan yang keempat adalah panci atau wajan, dan yang kelima adalah pengaduk. Pengaduk itu bisa dari sendok yang ada jepitannya atau bisa juga dari kayu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ember. Untuk yang keempat adalah proses pembuatan jemputan. Proses pembuatan jemputan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kain mori atau kaos yang kita pergunakan dalam keadaan bersih. Yang kedua, kita ikatkan kelereng atau batu atau biji-bijian dengan menggunakan tali rafia atau karet dengan kencang atau kuat agar tidak lepas. Kemudian yang ketiga, kita rebus air secukupnya, kira-kira minimal 2 liter atau 2 gayung untuk 1 bungkus pewarna. Kemudian yang keempat, setelah air mendidih, pewarna, garam dapur 2 sendok, kemudian cuka secukupnya, kita masukkan ke dalam air yang mendidih, kemudian kita aduk sampai rata, sampai muncul warna yang kita inginkan. Kemudian yang kelima, kain yang sudah dijumput atau kita ikat, dibasahi atau kita bilas dengan menggunakan air bersih sebelum kita masukkan ke dalam pewarna. Kemudian kain yang sudah berada di dalam panci yang ada warna tersebut, kita aduk sampai rata, minimal 10-15 menit, dan kalau lebih bagus lagi hasilnya bisa lebih dari itu, misalnya sampai 20 menit atau 25 menit. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai, angkatlah kain tersebut dan kemudian dibilas dengan menggunakan air bersih. Dan kemudian yang kedelapan, ikatan karet atau tali yang ada pada kain kita lepaskan satu per satu. Nah, kemudian yang kesembilan, setelah kain kering, kain batik jemputan disetrika atau digosok menggunakan setrika akan mendapatkan batik jemputan yang lebih bagus dan menarik atau rapi. Nah, sampai di sini anak pertemuan kita untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan dengan praktek bagaimana membuat batik jemputan dengan sederhana dari alat dan bahan yang ada di sekitar rumah kita. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi anak Pak Guru. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.